Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Kita beri ruang untuk yang selanjutnya, Bang Kris Kelado. Monggo langsung open mic. Open mic, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tias. Selamat pagi Bapak Kaban. Selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua teman-teman. Salam sehat selalu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami konfirmasi kepada Bapak Kaban. Untuk beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman. Hanya mungkin untuk yang berikut ini adalah terkait dengan yang pertama itu adalah berkaitan dengan EPKIN. Di chatroom saya ada menulis tapi belum sempat dibacakan. Kondisinya seperti ini Bapak Kaban. Di hasil jam kerja itu nilainya 100, skornya 100. Kemudian untuk di skor EPKIN itu nilainya 90. Tapi di nilai skor akhir, total akhir itu jadinya 61,25 dengan grade C. Nah, setelah kami coba komunikasi kepada, saya posisinya di TA, dikomunikasikan ke provinsi, dalam hal ini adalah Korprov, untuk proses penilaiannya sudah sesuai. Beliau juga sementara berkonsultasi untuk ke tingkat atas. Kenapa terjadinya seperti ini? Nah, di momen ini mungkin momen yang baik untuk saya pertanyakan langsung. Dengan demikian mungkin ada pencerahan terkait dengan kondisi ini. Apakah mungkin ada kesalahan di dalam sistem sehingga rumusnya mungkin ada berubah? Sehingga harusnya kan ya dari rumusan hitungan saya sendiri, ya dari kondisi nilai yang ada, ya, artinya dia berada pada grade A ya, dengan total sekitar 90-an. Ya, itu terjadi pada periode Februari dan Maret. Ya, sedangkan untuk periode Januari masih sesuai. Kemudian untuk hal yang kedua, ya kebetulan untuk SK yang baru ini, di lokasi saya ada 2 PD promosi. Ya, setelah saya coba cek terkait dengan EPKIN, yang pada posisi PLD, Korcamnya belum memberikan penilaian. Ya, mulai dari Januari sampai dengan Maret. Nah, di dalam sistem itu sudah dirubah penyesuaiannya. Penyesuaiannya oleh sistem bahwa dia sudah berada pada posisi PD. Dengan demikian, untuk proses penilaian pada periode Januari sampai dengan Maret oleh Korcam tidak bisa lagi. Ya, mungkin usul konkret kami adalah mungkin dari pihak admin bisa kembalikan pada posisi yang kembali PLD, diberikan ruang waktu beberapa hari untuk Korcam memberikan penilaian untuk periode Januari sampai dengan Maret. Nah, selanjutnya untuk April itu kewenangan di pihak kabupaten. Saya kira untuk 2 hal ini mohon pencerahan dari Bapak Kaban. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Bapak Kris. Iya Pak Kaban, ada 2 pertanyaan utama keterkaitan dengan EPKIN, penilaian EK untuk teman-teman yang dianggap belum sesuai. Dan yang kedua adalah keterkaitan dengan SK baru yang juga belum di EPKIN akhirnya berpengaruh pada posisi sekarang. Monggo Pak Kaban. Ya, ini kasus case yang menarik ini, Gus Kris. Tapi sebelumnya saya terima kasih ini Gus Kris. Jadi Rotendao termasuk yang bisa mengisi SDG desa sampai 100%. Jadi kemarin sempat tiba-tiba, tapi karena terlalu mendadak jadi nggak sempat ikut ke Thailand. Harusnya Kabupaten Rotendao yang menyampaikan ke Thailand, tapi nanti pada kesempatan penyampaian ke publik internasional nanti rencananya Rotendao
diminta untuk ikut menyampaikan gitu. Jadi yang karena sudah 100% tadi. Jadi kalau dilihat dari laporan Gus Kris ini ya, ini iya, kami sudah cek ini Gus, memang di bulan Januari itu dapat 76 ya, JK dan EK-nya 83 dan itunya 100, jadi 50-50. Kemudian yang di bulan Maret ini kemudian 90 dan 100, tapi total skornya 61. Sudah pasti itu Gus, ada kesalahan dalam pengukuran. Ini kami kirim saja ke tim teknis bahwa perlu dicek apakah, karena kemarin begini, kapan mulai 50-50 itu sih. Jadi kapan mulai 50-50, apakah langsung untuk seluruhnya, jadi begitu ada Capman baru, maka yang ke belakang pun dihitung dengan Capman itu, ataukah ke depan, dan kalau ke depan mulai kapan, karena sebagian yang sudah mengisi dengan nilai relatif rendah gitu, tapi sudah cukup untuk jadi A, itu kemudian loh, kalau ini diubah nanti bagaimana. Jadi saya kira begitu. Kemudian jadi kami sampaikan ini harus diubah Gus. Kemudian yang kedua, ya sebetulnya kalau di aturannya kan juga untuk bisa promosi sudah ada FKIN-nya. Jadi memang FKIN itu belum menjadi budaya, jadi sehingga tidak dituliskan tiap bulan, harusnya sudah membudaya, karena memang ini dibutuhkan apalagi sekarang gitu. Kalau konsisten maka aturan yang baru kan Kepmen 143 itu 2022, kalau C berturut-turut bisa didemosi, kalau D bahkan kalau dulu 4 bulan sekarang jadi 3 bulan, kalau D berturut-turut 3 bulan boleh di PHK. Tapi itu kan persoalannya kalau nggak di FKIN kan sekarang otomatis D gitu. Jadi nilainya itu bukan karena tidak di FKIN, tapi bukan karena FKIN-nya jelek, tapi justru tidak di FKIN. Jadi yang kedua saya sampaikan ke Pak Yusra saja itu, Gus. Jadi supaya dicek nanti langsung di Rotendao dan kemudian diselesaikan. Jadi kemarin ada yang juga menanyakan di internal Kementerian Desa itu, ini yang bisa buka sepertinya cuman BPI begitu, kemudian disampaikan karena Bapak Menteri memanggil kami, tapi sebelum kami sampai ke ruangan sudah ada revisi, ternyata memang super adminnya itu tidak hanya di BPI. Kalau BPI pasti harus jadi super admin, karena kalau ada apa-apa ada keperluan untuk segera mencek bisa. Tapi juga unit kerja yang bersangkutan gitu. Jadi sudah diperlihatkan bahwa itu sudah berubah gitu, dan yang mengubah tidak harus BPI, tapi sudah bisa unit kerja yang lain. Jadi saya kira yang tadi sebetulnya sederhana secara teknis, tapi kita sudah, ya paling tidak sudah belajar gitu, bahwa meskipun diubah secara teknis mudah, tapi itu tersimpan riwayatnya di server gitu. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan nanti tetap kelihatan bahwa itu muncul bisa muncul nilai justru setelah promosi dan sebagainya. Jadi tapi yang jelas kami sampaikan ini Gus, kejadian PLD ke PD dan kemudian yang kejadian teknis soal nilai di DRP yang beda antara Januari dan Maret kemarin ya. Begitu Mbak Tia. Ya, menarik sekali ini Gus keterkaitan dengan kasusnya Bang Kris ini, karena kemarin ketika kita mengikuti promosi itu minimal kan harus B
Bahkan di kabupaten kami kalau tidak A tidak bisa dipromosikan. Nah ini belum di FKIN sudah bisa ikut promosi. Nah ini ada beberapa hal yang memang perlu dicermati kembali kenapa sampai terjadi seperti ini. Baik.